Nilai kok masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang spiritual, masih banyak yang salah persepsi, ya, sehingga membuat mindsetnya jadi salah, dan di dalam proses belajar tentang spiritual juga jadi salah. Lah kalau salah, akhirnya ya tidak bisa mendapatkan manfaat. Ketika kita mampu menjaga keseimbangan atau ketenangan daripada pola pikir kita dengan ketenangan daripada rasa atau hati kita, disitulah kita mampu menjalankan spiritual dengan benar di dalam hidup kita. Belajar tentang kita mampu mengendalikan apa yang ada di dalam otak kita, apa yang ada di dalam pola pikir kita, dan kita mampu senantiasa memposisikan hati kita dengan benar. Mampu menenangkan ini, kita juga mampu menjalankan yang di sini. Karena yang di sini ini nanti yang akan bekerja, dan yang di sini ini nanti yang akan mewujudkan apa yang dikerjakan oleh otak kita. Itulah spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip, dimanapun berada, terima kasih untuk yang sudah setia menonton Sinau Urip Channel. Terima kasih untuk jenengan-jenengan yang sudah support terus, sudah membantu share video kita, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan di channel Sinau Urip ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, pada malam hari ini saya ingin, mungkin lebih tepatnya, saya itu tidak pernah berhenti untuk mengajak jenengan-jenengan semua untuk sama-sama belajar dengan saya tentang kehidupan kita. Nah, kebetulan pada malam hari ini, karena banyaknya WA yang masuk ke admin kita, ya, tentang apa sih pengertian daripada spiritual agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Biarpun sebetulnya di beberapa video saya juga sudah pernah saya uraikan, tetapi karena memang saya nilai kok masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang spiritual, masih banyak yang salah persepsi, ya, sehingga membuat mindsetnya jadi salah, dan di dalam proses belajar tentang spiritual juga jadi salah. Lah kalau salah, akhirnya ya tidak bisa mendapatkan manfaat. Nah, pada malam hari ini saya ingin menguraikan tentang spiritual agar kita semua bisa belajar spiritual itu dengan benar, ya. Jadi spiritual itu sebetulnya adalah tentang keseimbangan, ya, keseimbangan. Dimana ketika kita mampu menjaga keseimbangan atau ketenangan daripada pola pikir kita dengan ketenangan daripada rasa atau hati kita, disitulah kita mampu menjalankan spiritual dengan benar di dalam hidup kita. Jadi banyak sekali yang mungkin mindsetnya masih salah, ya, tentang spiritual. Dikiranya spiritual itu adalah tentang sebuah ilmu, dikiranya spiritual itu adalah tentang tentang jalan yang instan untuk kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Tentunya tidak seperti itu. Jadi belajar spiritual adalah belajar tentang kita mampu mengendalikan apa yang ada di dalam otak kita, apa yang ada di dalam pola pikir kita, dan kita mampu senantiasa memposisikan hati kita dengan benar. Jadi kita mampu menenangkan ini, kita juga mampu
menjalankan yang di sini. Karena yang di sini ini nanti yang akan bekerja, dan yang di sini ini nanti yang akan mewujudkan apa yang dikerjakan oleh otak kita. Itulah spiritual. Kalau menurut Mas Wahyu. Jadi, boleh kita belajar, berguru, ke siapapun, kemanapun, boleh-boleh saja. Sejauh niat dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Tidak ada masalah. Silahkan. Akan tetapi jauh lebih baik kalau dulur-dulur semua mampu memahami, ya, mampu mengerti maksud dan tujuan daripada belajar spiritual. Jadi kalau menurut Mas Wahyu, orang yang paham spiritual adalah orang yang hidupnya ini tenang, baik secara dohir maupun secara batin. Nah, kalau kita bicara tenang, berarti semua yang kita butuhkan itu tidak akan pernah bisa membuat kita bingung, tidak akan membuat kita malah sengsara. Karena kita paham kuncinya. Sehingga apapun yang kita butuhkan ya secara otomatis itu akan terpenuhi semua. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Dengan catatan tidak ada yang instan. Sekali lagi, tidak ada yang instan. Jadi semua ini berproses. Akan tetapi di dalam kita menjalankan proses tersebut, kalau kita paham tentang spiritual, yaitu kita mampu ya mengendalikan apa yang ada di dalam otak kita dan menjalankannya sesuai dengan hati kita, tentunya semua akan berjalan dengan seimbang dan dengan baik. Nah, proses belajar spiritual hanya tentang mengendalikan pikiran dan hati kita. Jadi, kalau kita bicara tentang pikiran dan hati, ya sudah jelas, kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya Mas Wahyu sering sampaikan bahwa Mas Wahyu itu belajar semua ini, berguru semua ini ya kepada guru sejatinya Mas Wahyu. Siapa itu? Ya pribadi saya ini. Kita belajar dari kehidupan pribadi kita ini sudah melebihi segala-galanya. Karena semua yang ada di jagat raya ini, semua sudah ada di pribadi kita. Dan apa yang ada di pribadi kita sudah tersedia di jagat raya. Makanya kita ini saling membutuhkan. Jagat raya butuh kita, kita pun juga dibutuhkan oleh jagat raya. Jadi jagat raya butuh kita, dan kita pun juga membutuhkan jagat raya. Saling. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Makanya, pahami ini agar dulur-dulur semua tidak ada yang sengsara, tidak ada yang susah, tidak ada yang kesulitan di dalam menjalani hidup. Tetapi jangan berpikir bahwa semuanya itu bisa instan. Makanya kuncinya bagaimana? Jadi diri sendiri. Lakukan semua dengan nyaman, sesuai kenyamanan pribadi masing-masing. Belajar dan berguru dari pribadi masing-masing. Karena kalau kita bicara hidup itu enak dan tidak enak, yang punya rasa enak dan tidak enak itu ya kita sendiri. Ya pribadi kita sendiri. Kalau kita bicara hidup kita itu kaya, hidup kita itu miskin, yang punya kekayaan dan yang punya kemiskinan itu ya kita sendiri. Jadi pada intinya semua ini terjadi itu karena kita. Semua ini terjadi itu atas kemauan kita. Hidup hanyalah tentang ketenangan pikiran dan juga hati. Hidup itu hanya ada dua. Bersifat jasmani atau duniawi dan bersifat rohani atau ilahi. Nah, tujuan kita belajar spiritual adalah kita menyeimbangkan keduanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau yang secara jasmani, semuanya terpusat ada di dalam otak kita. Jadi secara jasmani atau duniawi,
perangkatnya atau softwarenya sudah ada di dalam otak kita. Nah, ini yang tugasnya menciptakan segala sesuatunya itu ada di sini. Akan tetapi yang punya kuasa untuk mewujudkan apa yang sudah tercipta di dalam otak kita adalah energi daripada Gusti Allah. Nek jarane wong Jawa ana nek jero atimu, ana nek jerone rasamu. Disitulah tempatnya energi Gusti Allah. Mung bagian stempel. Makanya belajar spiritual adalah tentang memahami ini. Nggak usah yang aneh-aneh. Boleh, monggo silahkan mau berpuasa, mau bertirakat, mau apapun itu namanya di dalam proses belajar. Sejauh tujuannya baik tidak masalah. Akan tetapi kalau kita tidak memahami maksud dan tujuannya dengan benar, kita tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya. Bisa dulur-dulur pahami, cerna dengan baik apa yang Mas Wahyu sampaikan. Saya tidak bermaksud menggurui panjenengan semua. Saya tidak bermaksud istilahnya minteri panjenengan semua, tidak. Saya hanya bermaksud berbagi. Kita sama-sama belajar agar apa yang dipelajari Mas Wahyu dan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh Mas Wahyu juga bisa dipelajari oleh dulur-dulur semua dan juga dirasakan manfaatnya oleh dulur-dulur semua. Jadi kalau panjenengan paham spiritual, nggak usah belajar yang aneh-aneh, ya tentang mengendalikan apa yang ada di dalam pola pikir kita. Atau sering disebut ini an-nasir, atau sering disebut ini adalah hawa nafsu. Dan semua yang mampu mengendalikan itu adalah hati kita. Atau sing ono nek jerone rasane awake dhewe. Jadi kalau panjenengan paham ya, hidup kita ini ya tentang syariat dan hakikat. Jadi hidup itu ada dua perkara tentang syariat dan hakikat. Kalau kita bicara secara manusiawi, ya ini syariatnya. Kalau saya kasih contoh, sebagai orang muslim, secara syariat wajib kita melakukan sholat. Kita melakukan ibadah. Akan tetapi jangan asal sholat. Jangan asal ibadah. Harus paham hakikatnya. Agar bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan hanya ikut-ikutan. Oh, temannya sholat, ikut sholat. Tetangganya pergi ke masjid, ikut ke masjid. Tapi tidak paham hakikatnya. Apa itu hakikatnya? Kalau saya boleh kasih contoh lagi. Orang makan. Orang makan itu, kalau makan nasi, makan ya apapun ya yang dimakan, yang dimasukkan ke dalam tubuh ini, itu kan syariat. Syariatnya makan, syaratnya ya kita makan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ini. Apa yang dibutuhkan tubuh kita ini agar terpenuhi, syaratnya ya harus diisi, itu syarat. Tapi hakikatnya adalah isi atau tujuannya adalah kenyang. Orang makan itu tujuannya kan kenyang. Lah kalau tujuannya kenyang kan sudah tidak peduli apapun yang dimakan. Bahkan kalau orang zaman dahulu, mbah buyut kita, nenek moyang kita dulu, saking yang dijalankan ini adalah hakikatnya, kadang syariat itu tidak bisa dilakukan, beliau-beliau ini sudah bisa kenyang. Makanan itu hanya dilihat saja, karena beliau paham hakikatnya, sarinya itu sudah bisa diambil dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tapi apakah kita akan mencontoh nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu? Tentunya bukan tidak bisa, tetapi sudah berbeda zaman. Karena di zaman dahulu serba kekurangan. Sehingga boleh dibilang tirakatnya itu luar biasa. Sehingga hampir kehidupannya itu
sebatas hakikat saja yang dijalankan dan syariatnya hampir tidak dijalankan. Berbeda dengan kita sekarang. Makanya kalau kita sekarang paham, ya, itu akan jauh lebih baik. Secara syariat kita jalankan. Oh, aku butuh makan. Ya, aku makan. Kalau ada nasi putih, kita makan nasi putih. Nggak ada nasi jagung adanya, kita makan nasi jagung. Nggak ada nasi jagung, kita makan singkong. Kita makan ubi. Apapun yang bisa kita makan. Karena kita tahu, hakikat orang makan adalah kenyang. Sing penting kenyang, sing penting wareg, atau sing penting ono isine wetengku. Nah, itulah kehidupan. Makanya, jalankan dua-duanya dengan seimbang. Kapan saatnya kita menggunakan otak kita secara manusiawi dan kapan kita harus menjalankan energinya Gusti Allah atau yang bersifat ilahi ini. Untuk itu, dulur-dulur, saya tidak menyalahkan dulur-dulur belajar spiritual dengan cara apapun, sesuai dengan keyakinan panjenengan, sesuai dengan nyamannya panjenengan menjalankan itu semua. Akan tetapi pesan dari saya, alangkah baiknya kalau kita paham sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, kalau nggak paham, nggak ada manfaatnya buat apa? Belajar ilmu apapun semua, kalau tidak bermanfaat buat hidup kita, ngapain? Jadi, pesan dari Mas Wahyu itu, ya, jalankan dua-duanya, baik secara manusiawi atau duniawi, dan juga secara ilahi. Cuman itu aja. Karena sejatinya hidup kita ini ya hanya tentang duniawi dan juga tentang ilahi. Jadi kapan waktunya saya bekerja, kapan waktunya saya berdoa, berdoa. Karena sejatinya semua sudah ada di dalam pribadi kita. Jadi tidak ada lagi ya orang yang paham spiritual itu susah. Tidak ada lagi orang yang paham spiritual itu sulit menjalani kehidupannya. Karena hanya tentang ini dan tentang ini. Mungkin itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur semua. Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh silahkan WA ke admin kita, atau mungkin silahkan isi di kolom komentar. Ya, insya Allah akan kita jawab sesuai dengan apa yang kita pahami. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui jenengan-jenengan semua. Saya hanya ingin berbagi, saya hanya ingin kita sama-sama belajar di dalam menjalani kehidupan ini, agar kehidupan kita jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.